الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab ma jaa fi nushrah. Bab penjelasan tentang cara mengobati orang yang terkena sihir. Bab penjelasan dalil-dalil tentang cara mengobati orang yang terkena sihir. Bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang sihir, di mana pada bab-bab yang sebelumnya telah dijelaskan tentang haramnya perbuatan sihir dan perdukunan, bahwa hal itu merupakan bentuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan sihir, orang-orang yang melakukan praktek perdukunan adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah budak-budaknya syaitan. Demikian pula telah dijelaskan, barang siapa yang mendatangi para tukang sihir, tukang ramal dan dukun ini, maka dia telah melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga merupakan bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesyirikan kepadanya apabila dia mempercayai hal-hal gaib atau perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh dukun dan tukang sihir ini. Lalu bagaimana solusinya kalau di antara kaum muslimin ada yang terkena sihir, atau terkena guna-guna, terkena santet dan yang semisalnya? Maka di dalam Islam telah diajarkan bagaimana cara menghilangkan sihir tersebut. Yang kesimpulannya, sebelum kita baca dari dalilnya, kita jelaskan kesimpulannya bahwasanya ada dua bentuk, ada dua bentuk atau cara menghilangkan sihir. Pertama, cara yang bertentangan dengan syariat Allah, dan kedua, cara yang sesuai dengan syariatnya. Yang pertama, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menggunakan sihir yang semisalnya. Jadi sihir dilawan dengan sihir, guna-guna dilawan dengan guna-guna, syaitan dilawan dengan syaitan lagi. Maka ini diharamkan di dalam syariat Islam. Jadi ketika seorang terkena sihir, terkena guna-guna, diharamkan baginya untuk mendatangi para tukang sihir yang lain, atau para dukun yang lain untuk menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Bentuk yang kedua adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah, dengan membacakan ruqyah syar'iyyah, mantra-mantra atau jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran, jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini dibolehkan, ataupun dengan menggunakan obat-obatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil yang pertama, wa an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqala hiya min 'amali syaitan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushrah, yaitu mengobati sihir dari orang yang terkena sihir tersebut.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu termasuk perbuatan syaitan. Hal itu termasuk perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu Imam Abu Dawud mengatakan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala setelah ditanya tentang an-nushrah ini, mengobati orang yang terkena sihir, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membenci hal itu semuanya. Baik. Dan membenci al-karaha di kalangan para ulama salaf itu maknanya adalah tahrim, pengharaman. Ulama kita menjelaskan makna hadis ini, yaitu orang yang menggunakan sihir untuk menghilangkan sihir. Jadi untuk menghilangkan pengaruh syaitan, pengaruh gangguan syaitan yang berupa sihir, dia gunakan juga syaitan yang lain, meminta bantuan kepada syaitan yang lain atau jin yang lain. Maka hal seperti ini diharamkan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya min amali syaitan." Perbuatan itu termasuk amalan syaitan. Maka jelaslah tidak boleh mengobati sihir atau guna-guna yang terkena pada seseorang dengan sihir yang semisalnya. Artinya tidak boleh meminta bantuan syaitan, tidak boleh meminta bantuan dukun untuk mengobati sihir. Baik. Faedah yang lain dari hadis ini adalah disyariatkannya bertanya kepada para ulama, agar tidak terjatuh di dalam kesalahan, seperti yang dilakukan yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang an-nushrah, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semua bentuk nushrah, yaitu pengobatan sihir apabila dengan menggunakan syaitan atau sihir yang semisalnya. Semua bentuknya diharamkan di dalam syariat Islam. Baik. Dalil yang berikutnya, wa fil Bukhari an Qatadah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqatun min ahfadz tabi'in. Qultu li Ibnu Al-Musayyib, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, aku tanya kepada Sa'id bin Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atihi, tentang seorang laki-laki yang terkena sihir atau dia tidak bisa menggauli istrinya dikarenakan terkena sihir. Ayuhallu anhu aw yunashshar, apakah boleh dihilangkan sihir darinya dengan ruqyah syar'iyyah, dengan pengobatan yang sesuai dengan syariat? Qala la ba'sa bihi, innama yuriduna al-islah. Kata Sa'id bin Musayyib, hal itu tidak mengapa, karena yang mereka inginkan hanyalah perbaikan, yakni pengobatan terhadap orang yang terkena sihir ini. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat, maka itu tidaklah dilarang. Yakni yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya 'anil Hasan annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Diriwayatkan oleh Al-Hasan, dari Al-Hasan, bahwasanya beliau berkata, tidaklah yang bisa mengobati sihir kecuali dia seorang penyihir. Qala Ibnu Qayyim, an-nushrah hallu sihri 'anil mashhuri wa hiya naw'an. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata,
An-nushrah itu adalah mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Dan itu ada dua bentuk. Ini sebagai kesimpulan dari perkataan Sayyid al-Musayyib dan perkataan Al-Hasan al-Basri rahimahumullah ta'ala. Ya. Jadi Sayyid al-Musayyib beliau mengatakan hal itu tidak apa-apa. Tapi kata Al-Hasan, hal itu merupakan pekerjaannya tukang sihir. Maka kalau begitu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mengobati orang yang terkena sihir itu ada dua bentuk. Yang pertama, halun bisihrin mislihi, mengobati dengan cara menggunakan sihir yang serupa. Wa huwa alladhi min amali syaitan, inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Ya. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, inilah yang dimaksudkan oleh Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang tidak dibolehkan, ya, mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Ya. Terkena sihir lalu datang kepada para tukang sihir atau dukun untuk minta pengobatan. Fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan. Maka yang seperti ini bentuknya orang yang melakukan pengobatan, yaitu tukang sihir itu. Demikian pula orang yang diobati telah mendekatkan diri kepada syaitan bima yuhibbu, ya, dengan apa yang dicintai oleh syaitan. Wa yabtulu amaluhu 'anil mashhur, maka hilanglah amalannya dari orang yang disihir tersebut. Ya. Baik. Bima yuhibbu fayubtilu amalahu 'anil mashhur. Ya. Maka orang yang menyihir dan yang disihir itu mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dicintai syaitan, sehingga perbuatan itu menghilangkan amalannya dari orang yang disihir tersebut. Nah, maksudnya adalah sehingga syaitan ini menghilangkan sihir tersebut dari orang yang disihir. Baik. Fayubtilu amalahu 'anil mashhur. Ya, sehingga syaitan membantu tukang sihir ini menghilangkan sihir tersebut dari orang yang disihir. Iya. Jadi inilah hakikatnya. Penyihir, dukun, bagaimana dia mengobati orang yang terkena sihir adalah dengan mendekatkan diri kepada syaitan. Iya. Melakukan hal-hal yang dicintai oleh syaitan, sehingga syaitan ini membantu dia untuk menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Ya. Sebab hakikatnya sihir itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Maka syaitan yang lain bisa menghilangkan sihir tersebut. Ya. Maka hal ini dilarang di dalam syariat Islam. Baik. Wasani, bentuk yang kedua, an-nushratu bir-ruqyah wa ta'awudzat wal adwiyati wa da'awat al-mubaha, fa hada jaiz. Ya. Mengobati sihir dengan ruqyah, yaitu dengan jampi-jampi dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Qur'an dan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awudzat, demikian pula dengan membaca doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggunakan obat-obatan, ya, dan doa-doa yang dibolehkan. Maka ini tidak mengapa. Ya. Hal ini tidak mengapa. Inilah solusinya apabila seorang itu terkena sihir, maka hendaklah dia meruqyah. Apakah dia meruqyah dirinya sendiri ataukah dengan diruqyah oleh orang lain? Iya. Seperti yang terjadi pada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sebab hal tersebut diturunkanlah 2 surat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya, untuk mengobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sihir ini, ya, dari pengaruh-pengaruh sihir ini. Maka dibacakanlah oleh malaikat surat tersebut sehingga hilanglah pengaruh sihir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sihir itu lemah. Iya. Tukang sihir itu tidak akan menang. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dia tidak akan menang melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu takut kepada para dukun, kepada tukang sihir, apabila kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah akan dilihat bagaimana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ketakutan sedikit pun kepada para syaitan dan kepada para tukang sihir ini. Betapapun kuatnya atau jahatnya sihir yang mereka lakukan, hal itu tidak akan bermanfaat apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Ya. Oleh karena itu, disyariatkan juga bagi kita, dianjurkan bagi kita sebelum terkena sihir, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dengan membaca zikir pagi petang. Ya. Membaca zikir-zikir pagi dan petang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar terlindung dari sihir ini. Ya. Kemudian kalau Allah menakdirkan sihir itu terkena kepada kita, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah syar'iyyah, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan sihir tersebut. Ya. Janganlah kita datang kepada dukun, kepada orang pintar untuk menghilangkan sihir tersebut, karena itu adalah cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghadapi sihir ini ada 2 bentuk. Bisa dengan pencegahan, ya. Bisa dengan membentengi diri kita sebelum terkena sihir, ya. Di antaranya dengan selalu membaca ayat kursi, ya, ketika pagi dan petang. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, barang siapa yang membaca ayat kursi pada pagi hari, maka dia selalu dalam lindungan Allah sampai petang hari. Demikian pula apabila dia membaca petang hari, dia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari. Yang kedua, andaikan kita ditakdirkan kena sihir, maka tidak boleh kita datang kepada dukun untuk meminta pertolongan mereka. Tapi hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meruqyah diri kita sendiri, ya, atau diruqyah oleh orang lain, ya, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau obat-obatan yang mubah, ya, obat-obatan yang mubah yang bukan berasal dari dukun atau tukang ramal tersebut. Iya. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Hanya saja telah kita bahas hukum meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Ya. Yang paling afdal kita meruqyah diri kita sendiri. Atau kita melihat ada saudara kita yang terkena sihir, maka kita mintakan untuk diruqyah, ya, untuk saudara kita. Iya. Atau kita apabila mampu untuk meruqyah orang yang terkena sihir tersebut, hendaklah kita lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al."
Ketika beliau ditanya tentang ruqyah, maka beliau menjawab, siapa di antara kalian yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Baik. Jadi disyariatkan bagi kita apabila kita mampu untuk meruqyah, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena sihir. Baik. Inilah penjelasan ringkas tentang masalah mengobati orang yang terkena sihir. Ya, jadi kesimpulannya ada dua bentuk. Yang pertama, tidak dibolehkan apabila dengan menggunakan sihir yang semisalnya atau meminta bantuan dukun, ya, atau orang pintar. Yang kedua, yang dibolehkan adalah dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun dengan obat-obatan yang mubah. Maka hal ini tidak mengapa, insyaallah taala. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio dakwah salafiyah. Silakan mengirimkan pertanyaannya jika ingin bertanya melalui SMS. Dikirimkan pertanyaannya ke nomor 0813 949 72127. Dan sekali lagi diberitahukan bahwasanya ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dan kemungkinan apabila ada yang masuk hari ini akan terjawabnya insyaallah keesokan harinya. Jadi diharapkan bagi yang bertanya agar terus menyimak acara ini sehingga apa yang ditanyakan tidak luput dari para pendengar. Demikian mungkin informasinya. Dan sekarang tafadhol kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya pernah bekerja di rumah orang Kristen Katolik. Pekerjaannya di rumah sama menjaga anak. Nah, di waktu itu saya diajak ke rumah saudaranya. Katanya mau ada pembaptisan anak saudaranya. Terus saya ikut ke gereja, tapi saya nggak ikut masuk, cuma melihat dari luar sambil menjaga anak majikan saya. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu termasuk agama mereka? Saya ini, a'udzubillah, kalau begitu saya bagaimana cara tobatnya? Tolong saya minta penjelasannya. Ditambah lagi saya ikut makan di rumah yang ada acara. Tolong doakan semoga Allah Ta'ala menerima taubatku. Baik. Tinggal bersama orang-orang kafir, apalagi berkhidmah kepada mereka, hal itu diharamkan di dalam syariat Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana bari'un minal muslim alladhi ya'ish baina zahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Iya. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Maka jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim itu tinggal bersama kaum musyrikin, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal tersebut sedikit banyak bisa berpengaruh kepada agamanya. Ya, dan berapa banyak kita lihat seorang muslim yang tinggal di negeri kafir atau tinggal bersama orang kafir kemudian terpengaruh, ya, dengan ajaran-ajaran mereka. Sedangkan sudah menjadi tabiat mereka tidak henti-hentinya untuk mengajak kaum muslimin agar kafir seperti mereka. Baik. Maka hal ini diharamkan di dalam syariat Islam. Iya. Adapun kalau ini maksud dengan pertanyaan, apakah saya kafir seperti mereka? Ya.
kalau kita meridhoi kekafiran mereka, maka itu adalah termasuk kekafiran. Karena meridhoi kekafiran, meridhoi satu kemungkaran, berarti setuju dengan kemungkaran tersebut, dengan kekafiran tersebut. Itu adalah perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hati kita benci, tidak suka dengan kekafiran mereka, maka itulah yang seharusnya dari seorang mukmin yang membenci kekafiran, yang tidak boleh ridho dengan kekafiran. Sebab meridhoi kekafiran itu juga termasuk perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan di makanan orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, hal itu dibolehkan sepanjang mereka menyembelih sesuai dengan cara Islam dan bukan makanan yang haram, seperti babi, anjing dan sebagainya. Maka apabila telah jelas hal itu merupakan kesalahan-kesalahan, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bertobat adalah dengan menyesali perbuatan tersebut, kemudian meninggalkan hal itu, lalu bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Ini 3 prinsip pokok di dalam bertobat. Jadi pertama menyesali, kedua meninggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga bertekad tidak akan mengulangi lagi hal itu di masa depan. Dan tentunya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Allah taala alam. Mau tanya tentang hari akhir. Jika jasad dibangkitkan, apa kondisi fisiknya sama seperti di dunia? Orang ompong tetap ompong, cacat tetap cacat, kurus tetap kurus, atau lebih baik kondisinya? Tentang kondisi fisik manusia, apakah persis seperti ketika dia meninggal dunia? Hal ini kami belum mendapatkan penjelasan para ulama. Hanya saja ada hadis dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Bahwasanya seorang hamba itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi akhir dia meninggal. Seorang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi akhir dia meninggal. Namun hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya itu maksudnya sesuai dengan kebaikan dan keburukannya, bukan rupanya secara fisik, tetapi sesuai dengan kebaikan dan keburukannya. Artinya, kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, demikian pula dia akan dibangkitkan, kondisinya baik. Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan melakukan dosa, dalam keadaan melakukan kekafiran, kebid'ahan atau kemaksiatan, maka demikian pula dia akan dibangkitkan, yakni dalam keadaan yang sangat buruk, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Baik. Juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan 'uratan gurla." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Demikian pula dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Jadi dikembalikan sebagaimana kita diciptakan. Baik. Dari hadis ini, sebagian ulama menjelaskan bahwasannya manusia itu dalam bentuk yang satu, tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya. Ini yang dijelaskan para ulama kita, wallahu taala a'lam. Ini ketika dibangkitkan. Adapun ketika telah dimasukkan ke dalam surga dan dalam neraka, kondisinya akan berbeda lagi. Orang yang masuk ke dalam surga, maka dia akan diberikan penampilan dan rupa dalam keadaan yang paling indah, dalam keadaan yang paling bagus, yaitu dalam rupa Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam Sahihain, "Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam."
Ya, setiap yang masuk surga itu seperti rupa Nabi Adam alaihissalam. Yakni bukan persis sama sekali wajahnya, tetapi dari sisi tinggi badannya, besar badannya, ketampanannya, baik. Sebab Nabi Adam alaihissalam itu sangat tampan, ya, sangat indah penciptaannya, sebab dia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang maha mulia. Iya. Jadi demikianlah penduduk surga tersebut. Sebaliknya penduduk neraka, maka rupa dan penampilan mereka adalah penampilan yang paling terburuk. Iya. Demikian wallahu taala alam. Apa hukum uang kiriman dari bapak si anak yang tanpa pernikahan? Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah anak zina, ya, anak yang dihasilkan dari perzinahan, maka secara syar'i dia bukan anaknya, sehingga tidak wajib dia untuk menafkahinya. Ya. Namun jika dia bersedekah kepada anak tersebut, maka tidak mengapa insyaallah taala sedekahnya itu diterima. Wallahu a'lam. Mandi apakah yang disunahkan sebelum sholat Jumat? Ya, mandi untuk sholat Jumat. Ya. Dan tata caranya seperti mandi janabah. Mandi untuk sholat Jumat. Baik. Apakah boleh doa sambil beraktivitas? Ya, tidak ada larangan insyaallah taala berdoa kapan dan dimanapun ya kita berada. Ya, kecuali di tempat-tempat kotor dan di pekuburan. Baik. Bagaimana memulai doa di waktu sahur? Bagaimana cara pelaksanaannya? Tidak ada cara khusus. Tidak ada cara khusus berdoa di waktu sahur. Ya. Hanya saja di waktu sahur ini juga sangat dianjurkan untuk melakukan sholat. Ya. Sehingga kalau dikumpulkan antara doa dan sholat, maka itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, kita melakukan sholat witir, ya, sholat tahajud dan sholat witir. Kemudian kita berdoa kepada Allah di dalam sujud, atau ketika tasyahud akhir sebelum salam, ataupun setelah sholat. Ya. Jadi tidak ada cara khusus, sama saja cara berdoanya dengan yang lainnya. Tidak ada cara khusus. Baik. Kalau nikah lagi mens atau haid, bagaimana hukumnya? Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan melakukan akad nikah ketika sedang haid. Yang ada larangan adalah melakukan hubungan suami istri. Ya. Melakukan hubungan suami istri di tempat keluarnya haid tersebut. Adapun selain di situ, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabarkan oleh istri beliau, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berhubungan dengan istrinya ketika dia sedang haid, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup ya, tempat keluar haidnya tersebut, dan beliau berhubungan bisa bersenang-senang dengan istrinya di tempat yang lainnya. Ya. Jadi untuk sekedar akad nikah, hal itu tidak terlarang. Yang dilarang adalah melakukan hubungan suami istri di tempat keluarnya haid. Ada yang bilang, katanya kalau hujan gerimis, hujan panas, katanya ada yang meninggal. Ini tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Tidak ada dalil yang sahih washarih yang menunjukkan hal tersebut. Ini hanya khurafat atau sekedar kebetulan. Ya, sekedar kebetulan. Baik. Mohon diperjelas tentang istri yang ditinggal suaminya hingga berbulan-bulan. Apakah jatuh talak atau tidak? Mengingat sebagian kaum muslimin ada yang membaca sighah talak atau perjanjian ketika saat menikah. Baik. Ini wallahu alam. Ya. Perlu diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan sighah talak tersebut, ya, bagaimana bentuknya. Insyaallah taala yang kita tanyakan kepada para ulama. Ya. Kemudian, apakah biawak sama dengan dog sehingga boleh dimakan? Sedangkan biawak memiliki kuku dan taring. Ya. Yang kita bahas sebelumnya, ya, itu kalau memang sama. Ya, kita katakan kalau memang sama, ya, maka biawak itu boleh untuk dimakan. Tapi kalau kenyataannya berbeda antara biawak Arab, ya, atau ya, istilahnya dengan dog, dengan biawak yang ada di Indonesia, ya, disebutkan bahwasanya biawak di Indonesia itu berkuku dan bertaring, maka jelas tidak dibolehkan, ya, karena berbeda. Ya, hanya saja mungkin kalau di
terjemahkan namanya bisa sama, ya, sama-sama dialog tapi hakikatnya berbeda. Baik. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk memakan binatang yang bertaring dan berkuku tajam, ya, yakni yang bisa membunuh dengan taring dan kukunya. Ini diharamkan untuk dimakan. Ya. Apabila kenyataannya memang demikian, biawak itu memiliki taring dan kuku tajam, ya, yang dengannya dia memangsa buruannya, maka hal itu tidak boleh untuk dimakan. Ya, demikian wallahu a'lam. Apakah salah kalau kita datang ke orang pintar untuk cari barang yang hilang, sedangkan Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar kepada kita secara langsung, melainkan melalui perantara? Baik. Berikhtiar atau melakukan suatu usaha itu ada dua bentuk, ada yang halal dan ada yang haram. Iya. Termasuk yang haram kalau mendatangi dukun, ya, orang pintar, ramal. Sebab kalau kita mendatangi orang pintar dan dukun ini, sama saja kita mempercayai dia mengetahui hal yang gaib, ya, seperti barang yang hilang, ya. Dan mempercayai seorang mengetahui hal yang gaib selain Allah, hal itu adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah. Sebab tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, kalau kita berkeyakinan si orang pintar atau dukun ini bisa mencarikan barang kita yang hilang, ya, dengan ilmu gaib yang dia miliki, maka berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mempercayai ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Bentuk kekafiran yang lain atau kesyirikan yang lain, kita sudah tahu bahwa si dukun ini bekerja dengan syaitan. Dia meminta bantuan syaitan. Ini kesyirikan dari sisi yang lain. Lalu dia melakukan bentuk taqarrub kepada syaitan, ya, seperti apa yang diperintahkan oleh syaitan, disyaratkan oleh syaitan, maka dia lakukan. Ini juga bentuk syirik yang lain. Jadi banyak sekali bentuk kesyirikan tersebut. Lalu kita ridho dengan perbuatan itu, maka berarti kita meridhoi kesyirikan dan kekafiran, dan hukumnya sama seperti orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran tersebut. Iya. Adapun berikhtiar dengan cara yang dibolehkan, ya, seperti masang iklan di koran barang hilang, atau lapor polisi, ya, atau masang pengumuman, ya, di tempat-tempat, ya, yang disebutkan barang hilang tersebut. Iya. Maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Kalau tidak ketemu, hendaklah kita bersabar, ya. Kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar digantikan dengan yang lebih baik daripada itu, ya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang kehilangan sesuatu, apakah kehilangan anggota keluarganya yang meninggal dunia, ataupun barang apapun, yang musibah apapun yang menimpanya, hendaklah dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik daripada itu. Maka insyaallah ta'ala, kalau kita bersabar dan berdoa kepada Allah, apa yang hilang dari kita akan digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Saya punya rasa minder kalau lagi ngumpul sama ummahat karena bau badan. Saya ingin memakai minyak wangi, tapi saya tahu hukum memakai wangi-wangian bagi wanita ketika keluar rumah itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan wangi-wangiannya itu wangi buah jeruk, melon, stroberi, apakah dibolehkan? Sama saja. Hal itu tidak dibolehkan. Kalau masalahnya sekedar bau badan, bisa menggunakan penghilang bau badan tersebut yang tidak menimbulkan wangi-wangian. Iya. Ya, seperti tawas. Ya. Tawas itu tidak wangi dia, ya. Tapi dia bisa menghilangkan bau badan. Iya. Jadi hal itu tetap tidak dibolehkan. Adapun kalau di rumah sendiri
kemudian datang para ummahat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya, tidak mengapa insyaallah taala untuk menggunakan parfum atau minyak wangi, ya, dengan bau apapun, ya, sepanjang tidak dicium oleh laki-laki yang bukan suaminya. Iya. Wallahu alam. Allah punya nama Al-Zahir dan Al-Batin. Ya, perlawanan Al-Zahir, Al-Batin, ya, berlawanan kata. Mohon penjelasannya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, bahwasanya zahir itu maknanya adalah yang maha tinggi. Al-Zahir maknanya adalah yang maha tinggi. Hal ini seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada yang sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan Engkau adalah yang akhir, tidak ada yang setelahmu. Wa antaz zahir falaysa fawqaka syai'. Ini syahidnya, Engkau adalah az-zahir, tidak ada di atasmu, ya, segala sesuatu, ya, tidak ada apapun di atasmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau adalah yang batin, ya, tidak ada yang lebih batin darimu, yakni yang lebih dekat. Baik. Jadi ini semakna pertanyaan yang kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, ya, dan arsy itu di atas langit yang ketujuh. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan dia lebih dekat kepada kalian dari urat leher kalian sendiri. Maka yang pertama maksudnya adalah zat Allah, dan yang kedua adalah ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh al-batin, al-zahir wal batin. Al-zahir adalah Allah yang paling atas. Ya. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-batin Allah yang lebih dekat. Ya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu Allah dan pengawasan Allah terhadap kita itu lebih dekat dibanding ilmu kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi demikian maksudnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Maka tadi atas jawaban yang terakhir ini merupakan akhir dari perjumpaan kita, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz dan juga para pendengar radio dakwah salafiyah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, dan apa yang telah dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita insyaallah, untuk semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah, silakan kirimkan pertanyaannya baik melalui SMS maupun melalui surat. Bisa dikirimkan SMS-nya ke 0813-949-72127. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.